Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binar Adi Pangestu dengan ujung NIM 025. Saya Akmal Ibnu Fakih dengan ujung NIM 113. Ya. Di sini kami akan membicarakan tentang podcast tentang materi dari kelompok 1 sampai kelompok berapa? 7 tadi. Kelompok 7. Nah, di sini emang kita akan berbicara sedikit ya Mas tentang Mas Bagi. apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman dari matkul yang diasuh oleh Bapak Lukmanul Hakim. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas langsung mengenai yang pertama yang dibicarakan oleh teman-teman atau yang dipresentasikan teman-teman Mas Binar, itu dengan judul tugas dan fungsi advokat. Kita kayak mulai dari yang paling dikenal dulu Mas Binar. Kayak advokat. Secara sederhana kan advokat itu orang yang memberikan jasa hukum lah. Bisa berupa nasihat hukum, bisa berupa nasihat bantuan hukum, dan mewakili klien di pengadilan, dan sebagainya. Jadi gini Mas, benar banget. Jadi tugas utama seorang advokat itu membela hak-hak klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan gitu Mas. Tapi bukan cuman itu Mas, kerja advokat itu. Fungsi dan advokat itu juga sebagai officer of the court gitu Mas. Yang artinya itu advokat itu ikut menjaga keadilan dan juga supremasi hukum gitu Mas. Berarti juga di sini apa kayak tugas dan fungsi advokat itu sangat lengkap lah Mas Binar. Ya, betul sekali. Jadi bukan hanya kayak menjaga keadilan, tapi kan harus membantu klien juga. Benar. Karena kan biasanya kan apa kayak advokat itu mementingkan klien nomor satu lah. Betul. Klien itu nomor satu. Dan apa ya Mas? Ya itu tadi, tugas advokat itu bukan cuman bukan cuman membela hak-hak klien itu, enggak. Yang kedua itu kan ada officer of the court itu Mas. Ikut menjaga keadilan dan juga supremasi hukum ya dari itu. Tapi kebanyakan juga ya orang-orang yang awam ya Mas, kan emang menganggap bahwa advokat itu pekerjaan yang kayak membantu orang yang salah. Padahal kan di situ emang advokat itu membantu hak-haknya yang hak-hak orang tersebut lah. Jadi nggak melulu tentang advokat itu salah, padahal itu kan advokat itu pekerjaan yang baik lah. Advokat itu Mas, yaitu menjaga keadilan dan juga supremasi hukum. Jadi kalau ada yang mikir kalau advokat itu salah gitu enggak salah. Mungkin ada beberapa sih, tapi kan kebanyakan dari advokat yang kita kenalkan, advokat itu membela keadilan itu. Jadi kita jangan salah paham teman-teman masalah tugas dan fungsi advokat. Oke. Selanjutnya Mas Bagi. Oke, langsung selanjutnya yaitu yang segmen yang kedua, pembahasan dari tugas dan fungsi mediator nih Mas. Beda lagi dari yang pertama kan kita membahas tentang advokat dan fungsinya. Sekarang kita membahas mediator. Nah, kalau mediator kan beda lagi. Mediator kan itu pihak netral yang membantu dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Jadi tugas mediator itu emang tidak beda lah, nggak sama seperti advokat tapi beda. Jadi gini Mas. Jadi tugas dari mediator itu bukan memutuskan seperti hakim. Jadi mediator beda loh Mas sama hakim. Kalau mediator itu bukan memutuskan,
kalau hakim kan memutuskan. Nah, kalau mediator itu enggak. Tapi seorang mediator itu menjembatani apa ya? Menjembatani ya, menjembatani komunitas supaya konflik bisa selesai apa ya? Tanpa harus ke pengadilan gitu, Mas. Jadi tugas mediator itu menengahi antara perselisihan itu biar tidak sampai ke pengadilan gitu, Mas. Terus fungsinya itu mengedepankan win-win solution dan juga menjaga hubungan baik antara para pihak. Jadi mediator itu menjaga hubungan baik antara perselisihan yang satu. Contohnya, aku ada perselisihan sama kamu gitu ya, Mas. Nah, sebagai mediator itu menengahi perselisihan kita gitu, Mas. Jadi emang sengketa yang timbul itu bisa diselesaikan dengan cara damai lah. Iya, tidak sampai ke pengadilan itu diselesaikan dengan mediator itu. Iya, Mas. Oke, baik teman-teman, kayak emang di sini emang mediator ya, Mas. Iya. Emang tugasnya juga rada berat juga masalah sengketa. Jika teman-teman punya masalah kan biasanya dengan baku pukul lah, Pak. Iya, pukul-pukulan gitu ya, Mas. Gitu, Nah, kalau pukul-pukulan apalah jadi itu kena pidana. Iya, gitu. Iya, jadi emang dihukum memang adalah jalan tengahnya untuk tidak sampai ribut-ribut seperti itu, teman-teman. Tidak sampai ke ranah pidana. Gitu. Oke, mediator. Oke, Mas. Terus segmen ketiga langsung apa, Mas? Binar. Langsung aja, Mas. Langsung saja bisa. Kan kita dari tadi emang membahas kayak apa? Advokat, mediator, fungsi dan apa itulah bahasanya, kayak pengertian secara bahasa, secara etimologinya. Dan satu lagi teman-teman, masih ada segmen yaitu paralegal. Iya, paralegal dan konsultan hukum. Oh iya. Jadi gini, Mas Binar, sekarang kita akan bahas paralegal dan konsultan hukum. Iya. Dua profesi ini kan sering disangka sama, Mas Binar. Iya. Paralegal dan juga konsultan hukum. Iya. Iya, lanjut. Dua profesi ini emang ya beda. Jadi teman-teman ya channel apa ini? Channel dadaan lah, dadaan hukum. Iya. Channel dadaan hukum ini kan belum tahu bahwasanya paralegal dan konsultan hukum itu emang berbeda. Ya. Tapi kan kalau orang awam yang tidak belum mempelajari lebih lanjut tentang itu kan menurut mereka mesti paralegal dan juga konsultan hukum itu sama gitu ya, Mas. Padahal emang berbeda, teman-teman. Jadi gini, Mas, betul, paralegal biasanya bukan dari sarjana hukum. Ya. Nah, jadi paralegal itu tidak menuntut semuanya itu harus A1 itu enggak, S1. Iya. Kayak sarjana lah, Pak. Iya. Dan juga tidak menuntut kalau itu harus sarjana hukum, gitu, Mas. Mengenai hukum, tapi dia tidak menuntut kemungkinan semuanya itu dari sarjana hukum itu tidak, Mas. Ya. Tapi punya pelatihan di bidang hukum dan juga membantu advokat atau masyarakat dalam pelayanan hukum sederhana. Jadi kalau paralegal itu nanti nanti itu ada pelatihannya sendiri, pelatihan di bidang kehukuman itu. Ya kayak kalau advokat kan juga ada sekolahnya. Paralegal juga ada, Mas, gitu. Kalau nggak salah gitu. Misalnya bantu bikin surat gugatan atau memberikan edukasi hukum di masyarakat. Jadi kalau paralegal itu gimana ya? Membantu advokat gitu, Mas. Ya seperti gitu. Berarti sama juga kayak kita sebagai mahasiswa nih, yang bahasanya mahasiswa hukum yang kuliah di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan jurusan Prodi Hukum Tata Negara, kan berarti kita bisa lah
menjadi Iya. paralegal itu? Bisa banget mas. Soalnya kan di situ ya teman-teman SMA juga jika kayak paham hukum kan emang bisa menjadi paralegal tersebut. Iya. Ya kan kayak paralegal kan tadi yang bisa Mas Binar katakan kayak orang yang paham tentang hukum. Iya, betul Dan sekali. bisa kayak mengasihkan lah materi-materi hukum tentang orang-orang yang belum tahu tentang hukum. Iya mas. Oke, gitu. Nah, itu teman-teman tadi yang Pembahasan kita apa ya, paralegal dan juga konsultasi hukum gitu, konsultan gitu. Iya, konsultan bukan konsultasi ya. jadi emang di sini emang konsultan hukum juga emang ada jenjangnya ya Mas. Iya mas, betul Tidak sekali. melulu tentang bahwasanya kita yang sebagai mahasiswa hukum tata negara kan belum lulus lah bahasanya. Iya. Itu nggak bisa menjadi konsultan hukum. Iya. Nah, seperti kita itu bisa menjadi paralegal. Kita mengikuti apa acara-acara yang diadakan oleh organisasi. Biasanya kan gini Mas Binar, biasanya kan di organisasi atau di BEM. Iya, Atau betul. di UIN kan biasanya apa? Dema di ya. UIN kan dema gitu ya. Dema terus ada apa? Di SEMA, SEMA terus HMPS. HMPS ya. Iya, Nah, gitu. biasanya kan HMPS ya khususnya di prodi hukum lah. Itu kan biasanya ada mengadakan kayak sekolah paralegal. Nah, bagi teman-teman mahasiswa untuk mengikutinya. Iya. Tapi di situ emang saya pernah mengikutinya Mas Binar, kayak di situ emang kayak gimana ya? Jelas banget Mas Binar. Iya. Tentang kita yang kita mendapatkan materi-materi tentang hukum itu berbeda teman-teman. Jika di kayak kelas di paralegal. Soalnya di kelas paralegal itu emang harus siap lah. Iya. Harus siap, harus paham juga. Siap gak siap harus siap gitu ya Siap mas. lah, kayak gitu. Jadi kayak sekolah paralegal ini emang membantu teman-teman juga. Nah, Untuk menempuh apa ya, memberikan wawasan memberikan pada mereka wawasan gitu ya nah, mas. soalnya kan di pelosok-pelosok sekarang alhamdulillah ya teman, Iya. kayak bagi teman-teman masyarakat lah itu juga ada pelatihan kayak di kabupaten yang pelosok-pelosok itu sekarang ada pelatihan paralegal Iya. ya biar teman-teman atau masyarakat itu tidak acuh tentang hukum lah. Sekarang juga di masyarakat itu juga ada itu mas, tentang kehukuman hukum itu, penyuluhan hukum. Oh gitu. iya. Sekarang kan di setiap desa mesti diadakan ada fasenya sendiri. Iya, Jadi, benar. penyuluhan hukum dari pihak kejaksaan gitu, yang ke desa-desa terpencil lah. Ya mesti setiap desa ada itu mas. Gitu. Iya. Nah, jadi kan emang dari kita kan emang pernah magang juga lah di tempat-tempat seperti ya Kejari, Sekda itu emang jadi pengalaman untuk kita pelajari lah masalah hukum ini. Iya. Masih sabar teman-teman, masih lama. Kita akan membahas lagi segmen yang keempat, Mas Minar. Segmen yang keempat itu apa mas? Segmen yang keempat yaitu kode etik advokat. Oh, kode etik advokat. Lah, oke. Nah, kan kita tahu juga ya teman-teman, semua profesi hukum tentu punya aturan. Nah, advokat itu pasti tahu Mas Binar kayak aturan mainnya lah. Iya. Nah, enggak semua advokat itu kayak boleh ngejalanin apa saja lah. Iya. Perilaku apa saja lah kayak Iya. bebas lah. Iya. Padahal kan di situ ada Kode etiknya. Ya, jadi nggak semena-mena advokat itu bisa melakukan hal yang kayak ibarat melanggar hukum Iya, gitu nah, mas. benar. Ya, semua advokat itu pasti ada kode etiknya gitu. Nah, isinya tentang di dalam kode etik itu isinya itu tentang kewajiban menjaga kehormatan profesi. Jadi mereka yang profesinya menjadi advokat itu bisa mas menjaga kehormatan profesi mereka sebagai seorang advokat gitu mas. Nah, terus larangan mengutarbalikan fakta gitu. Itu termasuk kode etiknya advokat itu mas. Ya contoh ada permasalahan dijawab dengan jujur lah. Ya Membantu betul dengan sekali. jujur lah, apa Jangan intinya. dijawab dengan tidak jujur itu Iya. nggak boleh itu mas. Terus menjaga rahasia klien. Iya, Jadi- pastinya. Jadi kalau advokat itu punya klien bicara gini,
ya bisa mungkin ya harus wajib rahasia klien itu harus dijaga sama advokat tersebut gitu Mas. Terus dilarang mencari perkara untuk keuntungan pribadi. Nah, iya itu Mas Bina. Tuh, Kebanyakan sekarang kan gitu ya. banyak Mas. Ya, banyak yang, sekali. ya, advokat itu yang penting ya kita membantu, tapi Oh. pundi-pundi rupiahnya itu harus ada Iya. biasanya kayak gitu Mas Bina. Terus intinya itu harus profesional, kode etiknya profesional dan juga berintegritas tinggi gitu Mas. Oke. Jadi seorang advokat itu enggak semena-mena boleh ngelakuin apa saja itu enggak. Iya. Jadi ada kode etiknya. Kode etiknya ya tadi udah saya jelasin tadi Mas. Oke, jadi emang ya semoga dari kita juga Mas Binar ya Iya. bisa menjadi advokat Amin, lah. amin, amin. Dan tidak semena-mena lah kita tentang menjalankan hukum, Iya, menjalankan betul apa sekali. peraturan ya semua. Jika kita tahu lah teman-teman, kayak di setiap kita langkahi atau kita duduki pasti ada suatu peraturan Iya. dan kode etik yang Kode harus etik. kita lakukan. Iya, betul sekali Mas. Oke. Masih ada Mas? Ya, nah ini emang udah pas lah masalah kode etik lah, bahwasanya di situ kan emang ada ya untuk menjadi advokat itu juga ada kode etiknya. Iya, betul sekali. Intinya itu teman-teman di situ. Intinya itu kalau kalian mikir itu apa ya? Bahwasannya itu seorang advokat itu punya kode etik sendiri. Iya. Jadi tidak semena-mena seorang advokat itu Mau seenaknya sendiri mau lah. seenaknya sendiri gitu, nggak boleh. Semua itu ada kode etiknya gitu, teman-teman. Oke. Sungguh luar biasa lah. Sungguh luar biasa gitu. Soalnya kan Mas. soalnya ya teman-teman emang di channel ini emang akan mendadak menjadi anak hukum lah. Iya. Jadi bisa dipahami sedikit-sedikit teman-teman. Oke. Nah, jadi besok kalau kita jadi advokat itu harus menjaga kode etik seorang advokat itu. Iya. Oke. Contohnya ya semisal kita nih Mas Bina, dua orang inilah Iya. menjadi advokat dan ya tapi lucu ini Mas Bina. Lucunya Mau gimana? tak sertain aja ya. Iya, iya. Kayak contoh nih, ada sebuah perkara teman-teman, ada sebuah perkara dan di situ ada korban dan Iya. ada pelaku. Pelaku ya. Nah, di situ pelaku meminta bantuan ke saya Iya. dan si korban meminta bantuan ke Mas Dinar. Iya, Nah, betul sekali. kita kan di situ emang walaupun kita emang sudah teman lama lah, teman Iya. dari mahasiswa, kita itu tidak boleh semena-mena. Iya, Iya kan? betul Kita kan kayak membela haknya lah. Iya. Bukan kayak saya membantu pelaku kan saya harus membantu pelaku ini biar tidak bersalah bahasanya gitu. Iya, betul sekali. Iya, tapi emang dari saya sendiri advokat yang menjadi pelaku itu kan yang membantu pelaku itu kan harus membela haknya juga. Mas Binar juga iya, tidak membela bahwasanya yang salah itu siapa. Iya. Nah, biasanya kan kayak gitu. Iya. Nah, orang-orang awam kan emang menganggap bahwasanya ya kayak yang advokatin orang yang bersalah itu pasti harus menang, padahal salah tapi dia harus tidak ada hukuman bahasanya. Iya. Itu kan lebih parah juga Mas Binar ya. Iya, betul sekali. Wah, emang di dunia hukum memang harus secara luas bisa mendalami teman-teman. Oke. Dari pembahasan kayak kode etik advokat ya udah bisa dipaparkan lah oleh saya dan Mas Binar. Iya. Karena kesetiaan anggota advokat itu emang penting sekali teman-teman. Emang di dunia sekarang advokat itu kayak disclaimer dulu teman-teman, kayak advokat itu tidak membantu orang yang bersalah, Iya, tapi betul. membantu hak-haknya orang-orang yang tersebut, orang-orang yang tertindas lah bahasanya gitu. Tertindas. Membantu Oke. keadilan gitu kalau seorang advokat. Kita lanjut segmen yang kelima, Mas Binar. Iya, betul Mas. Iya, Iya, oke. Binar. Langsung saja. Yang kelima itu apa Mas? Yang kelima adalah kayak ya sama juga kayak yang keempat lah tadi. Oh. Tapi di sini akan membahas tentang peraturan paralegal.
Ya tadi kan kode Iya, etik. iya, kode Tapi etik. sekarang kan Tadi kan peraturan. kayak paralegal sama konsultan hukum itu Iya. ya, Mas. Sekarang peraturan peraturan paralegal. Nah, Iya, boleh. jadi teman-teman kalau paralegal itu dasar hukumnya diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM. Iya. Tahun nomor 1 tahun 2018. 2018. Iya. Iya, betul sekali. Nah, di situ paralegal itu dalam pemberian bantuan hukum itu emang ada dalam aturan tersebut lah. Iya. Jadi ya tanggapan dari Mas Bina sendiri itu tentang peraturan paralegal itu seperti apa? Iya, jadi gini Mas. Di situ itu dijelaskan bahwa paralegal itu berperan mendampingi masyarakat miskin dalam perkara hukum gitu Mas. Iya. Jadi seorang paralegal itu berperan mendampingi masyarakat yang bisa dikata kurang mampu gitu Mas. Iya. Atau enggak miskin gitu dalam perkara hukum gitu. Terus terutama di lembaga bantuan hukum yang terakreditasi gitu. Tapi mereka paralegal itu tidak boleh bertindak sebagai advokat di pengadilan. Nah jadi gini Mas, kalau paralegal itu dia itu mendampingi masyarakat gitu, mendampingi masyarakat, tetapi tidak boleh bertindak sebagai advokat di pengadilan gitu Mas. Oke. Jadi kayak paralegal itu bertindak di luar pengadilan gitu Mas. Berarti berbeda banget ya Mas benar ya. Masalah Masalah kayak Mas, ya. orang yang membantu di pengadilan dan orang yang membantu secara di luar. Ya Kayak betul gitu. sekali ya. Tapi ya mungkin bedanya juga nggak beda jauh ya Mas. Iya. Ya. Nggak beda jauh juga. Ini Mas benar kayak yang di UIN juga kan ada kan ya lembaga bantuan hukum. Ya, Nah, iya. di UIN juga teman-teman emang LBH-nya emang udah terakreditasi. Kayak yang kemarin saya tempat magang Mas Binar, saya magang di sektor Temanggung Di itu. Sekda Temanggung. Ya. Nah, dari sektor Temanggung itu dibantu oleh lembaga bantuan hukum yang ada di UIN. Emang lembaga bantuan di UIN sangat banget lah, sangat Iya. luar biasa lah. Ada ya Mas terakreditasi itu ya. Terakreditasi ya, kayak udah dipercaya lah. Iya. Nah, kayak di sini kan dari dosen-dosennya juga bisa menjadi paralegal, bisa menjadi advokat. Kebanyakan kan advokat. Iya di sini ya Mas. Nah, di sini Salatiga. Jadi teman-teman nggak usah ya juga ini juga kayak apa? Kayak mensponsori lah. Iya Nah, betul sekali. kayak Mensponsori lembaga hukum kita. Soalnya ya. emang jelas banget teman-teman. Oke, langsung langsung ke segmen yang ke-6 ya. Oh iya Mas. Kayak segmen ke-6 ini kan kita akan membahas tentang kode etik dan peraturan Peraturan apa Mas? mediator. Oh mediator. Oke. Mediator kalau nggak salah tadi udah dibahas ya Mas. Iya, yang Oke. tadi fungsi dan Ya, mediator. mediator Nah, itu ya. Sekarang kita akan Iya. membahas tadi. kode etiknya. Kode etiknya. Kayak Benar. advokat tadi kan kode etik advokat. Iya. Sekarang kode etik mediator. Oke. Di sini juga mediator juga punya kode etik. Iya. Benar. Kayak berdasarkan Punya ya. peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Oh. Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediator wajib juga netral, Mas Benar. Tidak membela satu pihak lah. Iya, ya salah satu Salah pihak satu itu ya Mas. emang nggak Oke. boleh. Emang di sini emang mediator itu harus Sama-sama netral. netral ya. Walaupun Menjaga latar belakangnya kerahasiaan apa. juga Iya. gitu ya Mas. Nah, jadi gini Mas. Kode etik dan peraturan mediator itu kayak yang Mas bicarakan tadi. Mediator itu juga punya kode etik. Kode etiknya berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediator di pengadilan gitu Mas. Nah, selain itu mediator itu harus membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela gitu Mas. Jadi tugasnya mediator itu membantu para pihak mencapai kesepakatan. Ya, mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa tekanan
Jadi nggak boleh mediator ada tekanan bantu pihak itu mas. Ya. Jadi yang diprioritaskan dari seorang mediator itu dengan keharmonisannya, bukan kemenangan sepihak itu enggak mas. Jadi gitu. Tapi sekarang ya mau jadi mediator bisa membela, kayak bisa ikut terjerumus karena ini mas benar. Iya. Iya biasanya kan kayak gitu. Sekarang ya. kan Sekarang kayak kita banyak uang. ada banyak uang, Nah, yo menang ya. Tapi ya itu salah lah. Iya. Jadi emang harusnya mediator itu harus netral lah, jangan membela salah satu pihak. Nah teman-teman, tadi tentang segmen kode etik yang ke-6, tentang segmen kode etik Dan peraturan mediator gitu ya, Mas. mediator. Tapi mohon maaf ini kalau soal mediator itu saya ya sebenarnya kurang paham sih mas. Ya. Jadi kalau mediator itu bagaimana makanya aku nggak menjelaskan secara detailnya gitu ya mas. Ya. Nah tapi emang di UIN ini emang luar biasa juga mas. Sangat luar biasa. Keilmuannya itu bisa ditularkan lah dari dosen ke mahasiswa. Ya betul. Dan seperti inilah kita bisa kayak bahasanya apa, yapping lah. Yapping masalah hukum. Iya Masalah hukum. Untuk Yapping agak-agak menyamai podcast gitu ya mas. menyamai podcast lah. Jadi emang luar biasa. Iya. Ada lagi mas yang mau dibahas? Nah, tadi kan membahas tentang pundi-pundi rupiah, Iya. kan. Sekarang kita akan membahas sama juga di segmen terakhir ini akan membahas tentang honor advokat. Honor advokat. Gaji advokat. Paralegal dan mediator. Oh iya mas. Jadi kan ini mas benar, kan tadi emang sebelum membahas ini kan kita membahas tentang pundi-pundi rupiah lah. Iya betul sekali. Jadi gitu ya. Iya, pada segmen terakhir ini kita akan membahas honor advokat. Oh iya. Terus honor paralegal Dan juga mediator. dan mediator. Oke mas. Kan ngomong-ngomong banyak ya tentang, pada penasaran juga lah dari teman-teman, dari penonton podcast Cetakan Hukum. Nah, berapa sih Mas Dinar kayak honor profesi tersebut Mas Dinar? Kalau advokat itu honornya biasanya disesuaikan dengan sama kesepakatan dengan klien. Iya. Jadi contoh kayak klien kesepakatan sama klien itu segini, contoh 5 juta. Ya udah 5 juta itu mas. Itu ada yang per kasus itu atau per jam atau bahkan pro bono, bisa juga gratis gitu mas, pro bono ya. Terutama Anjing.